Halo Sahabat Bicara, kembali lagi bersama Vira tentunya di podcast Sabi, Sahabat Bicara semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara, bulan Februari tentunya diperingati salah satunya sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Dan kali ini di podcast Sabi, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana pengelolaan sampah yang secara berkelanjutan dan juga tentunya mudah untuk dilakukan kaum muda di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih lanjutnya nih kita akan bahas bersama narasumber Kak Nila Pati. Correct. Selamat datang Kak Nila Pati di podcast Sabi. Terima kasih, halo Vira, halo semuanya. Thank you so much udah datang di sini nih Kak. Ya, such an honor bisa ngobrol sama Kak Nila lebih lanjut. Dan mengenai Hari Peduli Sampah Nasional, di sini Kak Nila sebagai medical biologist ya Kak. Dan salah satunya juga concern terhadap keadaan sampah pastinya ya. Iya, jadi saya biasanya sebagai aktivis lingkungan sih. Jadi apa ya, kalau dibilang pegiat anti sampah ya jadinya, bukan pegiat sampah, pegiat anti sampah, minim sampah lah ya. Minim gitu. sampah, iya. Oke, so dan bisa tertarik gitu kan terhadap dunia bagaimana mempedulikan sampah ini sejak kapan tuh Kak triggernya? Sebenarnya kalau kita di Indonesia tuh kan dari kecil kita diajarkan bahwasannya kebersihan tuh sebagian dari iman ya, gitu itu kan dari ya. SD. Nah, dari SD diajarkan seperti itu. Tapi ayolah, mungkin sahabat bicara juga merasakan ini bahwasanya kadang-kadang kita buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, atau misalnya beli kemasan yang memang sekali pakai dan kita nggak sadar sebenarnya kalau kita melakukan hal tersebut. Di tahun 2015 waktu saya pulang ke Indonesia, saya itu punya kesadaran karena waktu itu saya lagi liburan di pantai dan pantai itu penuh dengan sampah. Jadi saya mau masuk ke air juga yang yaki. Apa ya, yang kayak aduh kok kotor banget gitu. Kenapa kok bisa kotor kayak gini? Akhirnya sadar bahwasannya oh ya di sudut sebelah sana orang bakar sampah. Oh ya di sudut sebelah sana pedagangnya tinggal buang aja ke laut gitu. Kok kenapa seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Dan saya sendiri merasa bahwasannya kalau misalnya kita cuma menyalahkan ya, jadi kayak pointing finger, cuma nunjuk-nunjuk kamu yang salah atau kamu yang salah, itu nggak akan selesai. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah saya cek introspeksi diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan sendiri dari rumah, yang gampang, yang bisa saya kontrol, dan itu ya cuma buat saya gitu, cuma buat apa ya, ketenangan batin lah jadinya gitu. Jadi biar tidur itu nyenyak, nggak merasa bersalah dengan sampah-sampah yang dibuang gitu sih. Jadi ada satu experience yang kemudian nge-trigger kayak pengen concern nih kayak ke hal-hal yang saat itu mungkin dianggap sama orang-orang yang apa sih, tapi Kak Nila di situ mau fokus di sana gitu. Sampai akhirnya tadi sempat mention juga mengenai balik ke Indonesia gitu. Jadi sebelumnya adakah tinggal di mana suatu? Iya. Jadi saya dari tahun 2010 tuh tinggal di Belanda. Tinggal di Belanda karena Study saya di sana? Iya, karena saya kuliah S1 S2 terus kerja di sana juga. Jadi setiap tahun saya pulang ke Indonesia. Tapi setiap pulang ke Indonesia itu kayak untuk liburan ya. Jadi untuk liburan aja itu ngerasa yang kayak aduh kok makin kotor. Bahkan papa saya pun kan nama saya Pati. Jadi saya tuh dari timur Indonesia ya asalnya. Papa saya yang tumbuh kembang di timur Indonesia, yang pantainya tuh bersih, selalu bilang yang kayak dulu tuh pantai nggak kayak gini, pantai tuh bersih, kok sekarang kotor sekali. Jadi dari hal-hal seperti itu akhirnya merasa bahwasannya apa nih yang bisa saya lakukan gitu. Saya walaupun di Belanda merasa bahwasannya tapi kan perubahan hidup tuh sebuah kebiasaan ya, habit. Jadi kebiasaan tuh harus dimulai dari sekarang, terus pelan-pelan ada perubahan di sana. Ya dari sejak itu sih akhirnya pengen melakukan hal ini. Dan di Belanda pun waktu saya mulai hidup dibilangnya hidup zero waste ya, hidup minim sampah, itu hal yang unik dan aneh banget gitu. Di Belanda itu? Di Belanda dan Indonesia gitu. Itu di tahun 2010 jadi high school, selesai beres langsung packing get your bachelor di Netherlands gitu kan? Itu sendiri? Any family di sana? Distance family, tapi yang it's direct family semua ada di Indonesia. Tetap sendiri lah ya ibarat di sana gitu kan? Mungkin bisa di-spill tipis-tipis gimana pengalaman bisa lanjut pendidikan di negeri orang dengan hal-hal yang akhirnya
comeback ke Indonesia dan diterapkan lagi gitu apa yang didapatkan di sana. Iya sih ya, jadi semua kalau orang mungkin bilang kayak orang Ambon itu memang riwayatnya untuk merantau gitu, jadi kayak gitu kan ya. Nah, jadi akhirnya saya merantau di sana, dan untuk teman-teman yang mungkin pernah kuliah di luar negeri atau ikutan perhimpunan pelajar kayak gitu, mungkin merasakan bahwasannya adalah rasa kangen Indonesia. Kalau nggak rasa kangen masakan Indonesia, the food. Rasa kangen keluarga karena kan kita jauh gitu. Tapi untung banget karena sekarang ada, maksudnya zaman sekarang tuh ada internet, jadi gampang untuk komunikasi, video call bisa. Jadi nggak terlalu menyulitkan sih untuk tinggal sendiri di sana. Tapi culture shock is a big thing. Iya, banget karena orang Belanda tuh teratur, disiplin gitu kan. On time. Yang benar-benar beda banget sama yang ada di Indonesia gitu. Dan mereka itu memberikan kalau kita bilang encouragement kalau kita harus berekspresi di sana. Jadi ketika saya berekspresi bahwa saya ingin hidup minim sampah di sana, judgment atau kayak apa ya, pandangan-pandangan aneh yang diberikan kepada masyarakat di sana dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lebih banyak sama masyarakat Indonesia. Sampai mama saya tuh bilangnya kayak, kamu tuh ngapain kayak gitu, nanti kamu nggak bisa makan, nanti kamu kelaparan, kan kamu jauh dari rumah, kan semua makanan kan dikemas pakai plastik ya. Jadi karena waktu itu mungkin teman-teman di sini yang di Sahabat Bicara bisa cek gitu ya di kulkasnya Sahabat Bicara nih ya. Mungkin habis nonton podcast ini cek di kulkasnya sendiri. Kemasan apa yang paling banyak ada di kulkas? Saya yakin dan saya jamin itu plastik gitu. Plastik sekali pakai itu paling banyak di kulkas. Jadi karena itu saya mulainya dengan plastik, terus pelan-pelan dengan kertas, habis itu berubah lagi lah dan lain sebagainya gitu sih. Jadi aktif juga selama pendidikan tuh sebagai aktivis society tentang environment gitu Kak? Iya sih, kan maksudnya ada kayak komunitas-komunitas juga, ada ekstrakurikuler juga. Jadi kalau misalnya di Belanda itu dulu saya aktif di kampus sebagai di organisasi Indonesianya, jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia, dan juga di organisasi internasionalnya. Waktu itu kita itu merasa bahwasannya kalau misalnya anak internasional kuliah di luar negeri, pasti rasa homesick tuh ada kan. Dan banyak anak-anak internasional lah kalau misalnya mereka makan itu sendirian. Jadi kayak merasa lonely ya, merasa sendiri. Jadi yang saya lakukan waktu di sana itu saya bikin kayak gathering, dinner bareng sama semuanya setiap minggu. Every week gitu ya. Jadi namanya meet and eat. Meet and eat. Iya, jadi setiap minggu ketemuan, ngobrol yang darinya cuma 10 orang, bareng-bareng sama temen-temen ini kan. 10 orang, 20 orang, jadi 100 orang. Nambah kayak gitu kan? Jadi nambah gitu. Dan di sana juga akhirnya belajar kultur-kultur negara lain, belajar makanan dari negara lain. Gitu sih. Dan juga aktif juga mengkritisi hal-hal tentang lingkungan, sampah, pengelolaan di selama pendidikan di Belanda gitu kan. Iya, jadi kayak kita tuh di dalam komunitas itu ada ada orang-orang yang memang hobi untuk aktivasi lingkungan. Ya kalau dibilang tukang demo ya tukang demo gitu ya. Tapi tentang kelingkungan gitu ya, kemudian sampah gitu. Jadi, biasanya apa yang dikritisi Kak di saat itu, di era itu? Biasanya sih ya general kan regulasinya pemerintah, kayak gitu, pemerintah lokal dan pemerintah nasional di Belanda ya. Gitu ya. Jadi saya itu aktivisinya di depan dan di belakang gitu ya. Jadi kalau di depan itu masuknya ke bantuin teman-teman demonstrasi. Beda ya demonstrasi Indonesia sama demonstrasi Belanda kayaknya agak beda gitu. Apa bedanya? Kayaknya demonstrasi Belanda kita masih bisa bawa anak kecil ya. Kalau misalnya demonstrasi Indonesia kayaknya menakutkan. Tapi poin-poinnya itu bener-bener yang memang mau dituntutnya tuh jelas gitu saat itu ya. Jadi ada kejelasan poin-poin di sana juga. Terus mungkin teman-teman ada yang tahu ya dari Sahabat Bicara pernah denger yang namanya Friday for Future. Vira pernah denger nggak itu? Ini aku gerakan. Jadi gerakan Friday for Future itu dari Greta Thunberg. Itu dia aktivis muda, teenager yang setiap Jumat dia ngajak anak-anak sekolah sama mahasiswa lah untuk demo. Jadi kita demo aja nih untuk iklim, dan demonya itu demo kayak dibilang demo damai gitu yang cuma pasang papan kayak gitu. Aku pernah nonton deh Kak.
Dia gitu. perempuan kan? Iya, Greta. Iya, Greta I know that. gitu. Jadi Oke. kita juga bikin gerakan juga bersama dengan komunitas-komunitas di Belanda untuk yang namanya Friday for Future. Jadi saya juga ikut demo di sana. Oke, gitu. mengenai bahwa lingkungan ini harus dijaga gitu ya. Jadi Kak. sebenarnya bukan harus gimana ya, kalau misalnya kita ngomong kita harus menjaga lingkungan gitu ya Vira ya. Itu kayak kita tuh savior, kita harus menyelamatkan lingkungan gitu. Padahal enggak gitu. Bumi itu udah ada dari miliaran tahun yang lalu gitu ya. Dan kita tuh sebenarnya harus menyelamatkan diri kita sendiri dengan menyelamatkan lingkungan. Jadi biar bumi ini tetap bisa habitable, tetap bisa ditinggalin dengan manusia. Karena mass extinction atau kepunahan massal itu kan sudah terjadi dari zaman Ice Age, dari zaman dinosaurus dan lain sebagainya. Karena ini sekarang zamannya kita nih, zamannya Homo sapien, zamannya manusia nih ya. Nah, gimana caranya biar kita tetap menjaga ini, jadi biar kita nggak hilang gitu kan. Tapi dari segala runutan itu ya Kak, proses-proses evolusi manusia, ada satu kaum yang nggak pernah berkurang, tapi kayaknya akhir-akhir ini lagi bertambah banyak, khususnya di Indonesia gitu. Kaum para jomblo. Aduh, susah nih kalau misalnya ngomong kayak gitu. Oke, kita balik lagi tadi mengenai susah nih kalau Hari ngomongin Peduli Sampah. ini gimana ya? Hari Peduli Sampah Kak. Kanila tadi banyak banget bicara, berarti banyak banget pengalamannya mengenai kepedulian lingkungan gitu lah ya. Memaknai Hari Peduli Sampah yang ditepati pada tanggal 21 Februari. Bagaimana Kanila memaknainya gitu sebagai seseorang yang memang menggeluti bidang ini sudah lama. Jadi kalau misalnya menurut saya Hari Peduli Sampah itu termasuk ke Memorial Day, Vira. Jadi ini bukan untuk kita seneng-seneng, tapi ini kayak merenung. Karena kan korban jiwanya banyak tuh, 172 orang meninggal waktu itu. Karena itu harinya akhirnya diperingati menjadi Hari Peduli Sampah kan. Nah, gimana kita harus refleksi diri bahwasanya kita tahu dari bertahun-tahun lalu bahwasanya TPA itu nggak bagus, tapi tetap aja ada di sana. Jadi setiap peringatan ini sebenarnya untuk saya pribadi ini adalah refleksi point. Kita harus berefleksi bahwasannya apa nih yang bisa kita lakukan lebih baik ke depannya agar mengurangi pressure yang ada di TPA gitu. Dengan cara apa? Yang harus memilah sampah. Kejadian meledaknya TPA tersebut itu kan itu dikarenakan gas gara-gara sampah organik non organik bercampur jadi satu, sehingga ada tekanan gas metan di sana yang bikin itu meledak kan. Nah, coba kalau misalnya kita pelan-pelan belajar composting di rumah, jadi sampah organiknya nggak kebuang ke petugas kebersihan misalnya. Itu hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Jadi kalau menurut saya sih setiap hari peringatan ini itu kayak refleksi point kayak what have we done in a better way. Gitu sih. Dan selanjutnya kita harus ngapain gitu kan? Ya, betul sekali. Dan Kanila melihat keadaan sampah di Indonesia saat ini, itu apakah kan sekarang banyak brand-brand baru bermunculan dengan bagaimana kemudian brand tersebut mau berusaha menarik perhatian calon customernya dengan packaging yang wow gitu kan. Banyak bermunculan jenis-jenis sampah yang baru di Indonesia gitu. Itu gimana tuh? Ya kayaknya kita harus lebih kepada ini ya, EPR. Jadi di dalam packaging itu sebuah produser itu dia harus bertanggung jawab kepada packagingnya mereka. Gitu. Harus yang eco, yang ramah lingkungan gitu. Dalam arti atau dia juga bisa bilang bahwasanya kalau udah habis dikembalikan aja ke company-nya. Ada tuh CSR yang kayak gitu. Jadi itu yang namanya responsible producer. Jadi produsennya bertanggung jawab atas packaging yang mereka buat. Yang buat sendiri gitu ya. Jadi diambil lagi. Nah, ini tuh butuh banyak kolaborasi dalam arti yang kayak produsennya harus berkolaborasi sama pengepul, atau mereka mungkin kayak beberapa brand di Indonesia juga sudah ada tuh yang mereka punya aplikasi sendiri yang dia ambil sampahnya orang-orang gitu ya untuk packaging tersebut. Dan juga kadang kalau misalkan naruh meletakkan sampah pada store-nya dapat poin cashback or something gitu kan ya. Iya. Jadi itu salah satu caranya sih Vira, karena nggak memungkin kita nggak munafik sih ya. Skincare dibutuhkan gitu, apalagi dengan polusi udara Jakarta gitu ya. Sunscreen dibutuhkan gitu. Tapi ya itu tadi. Jadi permasalahan di sini packaging sih sebenarnya. Karena plastik itu nggak jahat. Tapi
tapi cara penggunaan kita yang jahat. Kalau kita pakai plastik yang tadinya digunakan, ya jadi plastik itu kan dibuat biar dia bisa digunakan berkali-kali, bertahun-tahun, karena itu dia tahan lama. Ya kan? Kalau kita pakainya cuma sekali pakai, berarti kan fungsinya plastik ini jadi nggak ada gitu. Kalau misalnya kita ngomongin ini, nih kalau misalnya sahabat bicara lihat nih ya, kalau misalnya nggak ada plastik, saya nggak bisa nih ngobrol sama teman-teman semua di sini. Saya nggak ada kamera, nggak ada mikrofon, nggak ada barang-barangnya ya kan. Jadi nggak ada pegang listrik kesetrum kayak gitu kan. Jadi ada fungsi-fungsi di sana yang krusial yang memang dibutuhkan, ada fungsi-fungsi yang tidak dibutuhkan. Kalau fungsi-fungsi yang tidak dibutuhkan ini memang dirubah menjadi hal-hal yang lebih ramah lingkungan, berarti kan nggak ada problem di sana. Gitu sih. Jadi memang bagaimana pengelolaan sampah plastik itu sendiri harus dikelola intinya dengan baik, dan anak muda juga harus terlibat nih. Kalau misalkan ya sahabat bicara belanja, ini yang cewek-cewek, yang cowok-cowok juga belanja skincare gitu kan di salah satu outlet store gitu, tiba-tiba ada yang taruh sampah plastiknya, dapat cashback, dapat poin, udah ikutin aja gitu ya. Iya kan lumayan. Tahu nggak sih Vira, aku tuh hidup zero waste, hidup minim sampah tuh awalnya karena apa? Karena biar ngirit. Tahu nggak sih, itu untuk mahasiswa hidup zero waste itu ngirit banget. Dan akhirnya uangnya bisa buat apa? Bisa buat liburan, bisa buat jalan-jalan, kan bisa buat beli skincare gitu. Kanila, emang zero waste itu apa sih? Mungkin sahabat bicara di sini ada yang sudah melakukan tapi dia nggak sadar ternyata dia udah melakukan zero waste. Jadi zero waste itu sebenarnya simple. Itu cara kita gimana biar apa yang kita produksi di rumah itu tidak berakhir di TPA, tidak dibakar dan tidak dibuang ke laut, dan tidak dikubur gitu ya. Jadi itu akan diproses secara maksimal. Misalnya sampah organik berarti diproses menjadi pupuk, ya kan? Berarti kan diproses maksimal itu, kan itu menjadi semacam apa sih namanya, manfaat. Ada manfaatnya. Pokoknya hasil penggunaan kita, hasil consumer item itu menjadi manfaat yang lain gitu. Jadi tidak dibuang langsung. Tapi diproses, di-reuse atau diproses gitu. Dan yang paling susah kan pasti kemasan plastik. Karena itu saya nggak pakai. Tapi pun pengelolaan, kalau misalkan kita terlanjur menggunakan plastik gitu ya, kan di YouTube aku untuk mencari topik tentang episode ini ya, ternyata sudah banyak pengelolaan sampah plastik gitu. Bagaimana sampah tersebut dicacah dulu, ada alat-alatnya khusus yang kemudian dijual lagi, menghasilkan. Bahkan sekarang ada salah satu bisa dibilang zero waste ya, salah satu perusahaan yang sudah bikin pabrik gitu dengan memiliki karyawan, dan produk mereka adalah sampah bekas pakai manusia. Kemudian dibikin karya lagi, dan ekspor dan peluang itu ada gitu. Betul. Kalau misalnya ngomongin peluang bisnis ada di sana. Dan mungkin sahabat bicara nih ya, kalau misalnya lagi kuliah atau lagi masih jadi mahasiswa, karena waktu itu saya hidup zero waste pertama kali itu lagi kuliah, lagi menjadi mahasiswa gitu. Itu zero waste itu mengajarkan kita bahwa asalnya kita harus menahan diri dari godaan sales ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh mau belanja gitu, mau belanja itu akhirnya mikirin kayak, oh bajunya cute, tapi itu bakal dipakai sering-sering nggak, satu. Yang kedua, kalau misalnya saya udah nggak pakai, itu dibuangnya kemana, gitu kan. Jadi harus mikirnya berkali-kali kalau mau beli sesuatu. Tapi hasilnya apa? Ketika kita beli sesuatu, barang tersebut itu akan menjadi barang yang kualitasnya sangat-sangat tinggi, dan bisa digunakan berkali-kali, dan tahan lama, gitu. Jadi kalau saya sih ya, tadinya sebelum hidup zero waste, hobinya beli sepatu, beli baju. Tapi sekarang juga gitu. beli sepatu dan baju dong, Kak? Enggak. Oh, wow. Jadi untuk sekarang baju udah nggak pernah beli lagi. Tapi cloth exchange, ya kan, tukar-tukeran. Kalau nggak tukar-tukeran sama mama, tukar-tukeran sama adik, gitu ya. Jadi gitu. Bisa. Jadi bajunya itu wardrobe-nya memang dari sana. Terus mencoba untuk punya wardrobe yang color pattern-nya yang simple. Jadi biar bisa long-last aja gitu ya. Jadi kayak capsule wardrobe ya, bilangnya capsule wardrobe gitu. Terus kembali lagi ke baju-baju zaman dulu. Waktu mama kamu masih kuliah, baju-bajunya kan cakep-cakep ya. Itu bisa dipakai loh, Vira, gitu. Zaman sekarang tuh udah balik lagi, baju bunga-bunga kayak punyamu tuh balik lagi sekarang zamannya. Ini tinggal gitu. Pakai dalaman warna hitam netral gitu kan. Ini juga bisa mix and match, asal bisa mix and match lagi ya. Harus ada kemauannya ya. Iya. Pokoknya kalau kalau dibilang sama ada seseorang kemarin bilangnya, kayak kalau zero mau mencoba hidup minim sampah tuh harus mau repot sedikit. Karena
belanjanya harus bawa tas sendiri, harus bawa kemasan sendiri. Tapi enaknya apa? Nanti bakal ditambahin sama penjualnya. Oh gitu. iya? Iya. Jadi kalau misalnya belanja tuh ya, belanja bakso, beli bakso ini ya, misalnya beli bakso atau beli apa gitu, pokoknya beli jajan-jajan gitu. Itu kalau kamu pakai kemasan sendiri, itu biasanya penjualnya tuh yang kayak, oh so sweet banget sih pakai kemasan sendiri, ini ditambahin apa gitu, dikasih bonus apa gitu kan ya. Jadi karena akhirnya ada bahan pembicaraan gitu loh. Iya, benar-benar karena ada gerakan lah ya yang kemudian disadarin juga sama orang lain gitu. Banyak banget pengalaman yang udah Kak Nila ceritain nih. Salah satunya juga bukan salah satu ya. Dan satu lagi yang mau Vira tanyakan lagi nih ke Kak Nila, pengalaman Kak Nila tentang mengelola the first TEDx event in the Maldives itu, Kak. Iya. Jadi mungkin pada bingung ya, kok tiba-tiba di Maldives kok aja gitu. Maldives kita kayak nge-skip banyak alur nih ya. Iya, jadi Oke, gimana itu? 2 tahun kebelakang memang saya tinggal di Maldives, baru pulang ke Indonesia sekarang gitu kan. Dan waktu saya di Maldives, karena kan saya udah jadi TEDx speaker nih. Jadi udah jadi TEDx speaker waktu di Belanda. Setelah menjadi speaker, itu merasa bahwasanya wah seru nih kalau bikin TEDx conference gitu. Mungkin sahabat bicara di sini familiar nggak ya sama term TED? Oh, oke, tahu ya. Jadi Vira tahu ya, maksudnya TED gitu. Jadi Technology, Entertainment and Design. Nah itu tuh pusatnya di New York, dan setiap organisasi yang mau organize independent TED event itu namanya TEDx. Jadi ada X-nya di sana. Dan waktu itu kita bikin proposal untuk bikin TEDx conference, dan ternyata walaupun TEDx conference itu sudah ada di mana-mana di seluruh dunia, itu baru pertama kali ada di Maldives. Di Maldives. Iya. Jadi waktu itu saya aku bikin sini. Kayak aku proud banget bisa ngomong sama Kak Nila di sini. Seorang penggerak event itu. Jadi kita bikin di Maldives akhirnya, dan kita scouting talent. Jadi saya waktu itu jadi coach untuk speakernya juga. Scouting talents di Maldives, dari mulai anak muda yang fokus sama climate juga gitu kan, atau misalnya orang-orang yang bekerja di bidang-bidang resort, atau orang yang bekerja di bidang teknologi ada di sana di Maldives itu. Kayak memang negaranya ya negara Islam gitu, terus negara patriotik ya kalau dibilang, bisa dibilang kan. Jadi nggak terlalu banyak, maksudnya ini baru-baru ini nih banyak banget nih perempuan-perempuan luar biasa di sana juga. Jadi kayak pergerakan perempuan di sana udah mulai luar biasa, kayak women in technology kayak gitu-gitu. Terus kita kemarin juga ada interview sama scuba divers di Maldives gitu. Dan goals dari acara itu apa tuh, Kak? Goalsnya di sana ya idea worth sharing. Mereka punya idea yang luar biasa banget. Mungkin bisa dicek juga TEDx-nya. Jadi pindah channel nih. Silakan Kak, silakan promote aja di YouTube, aja di YouTube gitu ya, bisa dicek gitu. TEDx Talk-nya dari jadi namanya TEDx Baatol. Kalau mau cek punya saya bisa search aja, nama saya di sana ada gitu kan. Nila Pati ya. Nila Pati gitu. Dan itu banyak banget topiknya, dan menarik banget karena apa? Maldives itu kan negara kepulauan juga sama kayak Indonesia, tapi strukturnya mereka berbeda. Kita ada gunung dan bukit, mereka rata, gitu kan. Jadi urgency untuk climate action di sana itu sangat-sangat urgent, karena kalau misalnya badai hujan, air laut tuh naik, ketinggian tuh cuma 2 meter di atas permukaan air laut, Vira. Jadi bisa tenggelam negara itu emang. Ancamannya gitu. ada lah ya. Betul. Dan waktu saya di sana itu kelihatan banget sih, gitu. Oke, dan makanya karena adanya ancaman, dan juga penting untuk mengajak orang-orang tersebut untuk datang ke event kakak saat itu gitu ya. Pokoknya banyak lah ya, dan penting ajakan itu dalam fenomena topik kita kali ini, ajakan untuk mengajak berbagai kalangan itu penting nggak sih, Kak? Penting dong sekali, penting sekali. Apalagi yang anak-anak muda ya. Jadi anak-anak muda itu kenapa aku bilang penting anak-anak muda? Karena kadang anak muda merasa yang kayak apaan sih, kan cuma satu sedotan doang, kan cuma satu gelas doang gitu kan ya. Bayangin coba kalau misalnya seluruh orang Indonesia bilang kayak gitu. Udah ada 200 berapa juta gitu ya yang bilang seperti itu. Nah, ini
pas banget nih Kak dengan artikel yang mau Vira bacain tentang Pak Ganjar yang mengajak mempopulerkan bioplastik. Ini tepatnya di Salatiga, di mana Pak Ganjar ini memanfaatkan bioplastik, dan Pak Ganjar menyampaikan bahwa menurut Ganjar Pranowo pemanfaatan bahan ketela yang dibuat untuk plastik yang ramah lingkungan merupakan terobosan yang jitu, dan pemanfaatannya memang harus disosialisasikan agar masyarakat juga semakin tahu dampak balik dari penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan. Jadi bagaimana pengelolaan sampah plastik juga harus dikonsernkan gitu kan. Kita balik lagi ke anak muda Kak. Saat ini di sosial media banyak disebut fenomena, tapi juga ya memang fenomena yang banyak komunitas anak-anak muda yang kemudian 3 orang, 5 orang ngebersihin sampah gitu kan. Let's say Pandawa Group, aku proud banget sih sama kalian. Jadi sama aku juga ya. Jadi kalau ada salah satu dari Pandawa Group yang ngobrol di sini, kalau mau ketemuan dan ngopi-ngopi bareng boleh banget. Ya, semoga juga Pandawa Group mau mampir ke sini gitu ya Kak. Atau mampir di sini juga ya jadinya. So gimana Kakak menanggapinya? It's good. It's really good. Small action matter. Okay. Jadi hal yang terkecil, langkah terkecil apapun yang kamu lakukan itu penting banget, Vira. Maksudnya kita minum dari gelas. Itu salah satu langkah yang kecil ya kan. Kita jalan kemana, ada sampah di jalan, kita pungut, kita buang ke tempat yang benar. Itu langkah kecil juga. Jadi semua aksi itu penting. Atau kalau misalkan ngeliat sampah nggak ada tong sampah kayak di Jepang sekarang ya, bisa disaku, dibuangnya di rumah gitu ya. Benar. Tapi kemudian ada kaum netizen yang muncul pro and cons nih Kak. Fenomena anak muda yang muncul viral ini, apakah kemudian ini hanya menjadi agen viral sesaat saja, atau kemudian memang pure tulus dari a bottom heart of them gitu kan? Ya kalau itu kan hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya jadinya ya. Tapi kalau memang misalnya dari saya pribadi sih, segala aksi itu sangat-sangat penting. Kalau bisa diviralkan dan semua orang akhirnya ikut menjadi tren, that's even better. Karena sekarang kan tren untuk thrifting udah ada di sana gitu kan. Jadi orang-orang nggak malu lah kalau misalnya saya ngomong ini baju dari mamaku loh, nggak malu ngomong kayak gitu tuh. Zaman dulu kan masih gengsi-gengsi gimana gitu ya. Kalau sekarang udah nggak malu lagi, dan repeating outfit dari mulai gara-gara mungkin dari Mark Zuckerberg jadinya repeating outfit itu menjadi normal gitu ya. Kawasan aja udah. Kawasan aja nggak apa-apa gitu kan. Dan aku mau bilang sih untuk sahabat bicara bahwasanya konsumen itu punya peran sangat-sangat penting di sistem ekonomi, di sistem politik dan lain sebagainya. Karena apa yang kita minta itu akan diberikan. Produsen itu atau bisnis itu akan mencari niche market gitu loh. Jadi kalau memang misalnya kamu bilang saya maunya bahan yang ramah lingkungan, yang murah, mereka akan coba cari gitu kan. Tapi susah kalau memang misalnya demand-nya kecil, pasti kan produksi cost-nya cost production-nya pasti akan tinggi. Balik lagi ke konsumennya. Iya, jadi kalau memang misalnya semua orang Indonesia bilang bahwasannya, oh saya mau dong bulk store, atau saya mau belanjanya nggak pakai plastik gitu kan, itu akan ada marketnya di sana. Jadi kita punya power, di bulan Maret nanti ada peringatan Hari Hak-Hak Konsumen. Jadi tetap pastiin dulu nih sahabat bicara untuk mensubscribe channel ini tentunya, dan nyalakan loncengnya biar tahu kapan nanti ketika ada pembahasan tentang hak-hak konsumen Kak, nanti akan kita bahas. Pastinya. Terakhir nih Kak. Mengenai harapan Kanila terhadap peringatan Hari Peduli Sampah Nasional kali ini, apakah ada harapan khususnya untuk kaum muda gitu? Marilah kita tobat hemat sampah, sobat sahabat bicara gitu. Iya, kalau misalnya dibilang harapan sih, bilang mimpi ya, jadinya mimpi ya. Mimpinya semoga sahabat bicara yang ngedengerin di sini semuanya menjadi agen perubahan dari rumahnya dia sendiri gitu, dari lingkungannya dia sendiri, dan tahun depan ketika kita memperingati Hari Peduli Sampah, kita nggak lagi memikirkan bahwasanya TPA itu penuh. Kita memikirkan, oh ini duitnya banyak banget sih sekarang karena recycling itu benefitnya luar biasa gitu. Jadi itu sih mimpinya. Jadi atau mungkin perubahan cara pembeli gitu ya, cara konsumen di sana. Intinya pikirin biar sampah bisa jadi cuan gitu lah ya Kak. Iya lah. Daripada sampah hanya menjadi sampah. Betul. So itu dia pembicaraan kita sahabat bicara. Ini harus diakhiri Kak kayaknya ya. Atau mungkin nanti kita nambah episode aja ngobrol sama Kanila gitu ya. I thank you so much sudah sampai ke sini, udah ngobrol-ngobrol di podcast sahabat bicara kali ini. Dan sahabat bicara kembali Vira ingatkan untuk teman-teman mau mendapatkan merchandise seperti mug, ada tumbler, kemeja dan juga topi bisa dapatkan di berbagai platform e-commerce. Tentunya juga untuk mengikuti update-update terbaru tentang podcast Sabi, di follow ya Instagram, juga Twitter dan juga Facebook. Nah, sahabat bicara harus Vira pamit undur diri di sini, dan narasumber Kak Nilapati pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye.
Thank you. Oh iya, boleh foto dulu. Wah, Berapa menit jadinya? 30 something. Berapa? Oh, 29. Oke. Pas gitu ya.